Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP 2 kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan masuk materi seni budaya. Yakni masuk bab 3 tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Gaya dan menyanyi lagu daerah. Kita kompetensi yang harus kalian pelajari di sini. Ya. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Ini pertama, kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Selanjutnya, teknik dan gaya bernyanyi. Selanjutnya, latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Setelah mempelajari bab 3, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. 2. Membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia. 3. Mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia. Yang keempat, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini. Yang kelima, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Yang keenam, bernyanyi lagu daerah secara unisono. Dan terakhir, 7, mengomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi, baik dengan lisan maupun tulisan. Kita lanjut. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Aktivitas ini manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata, Ada yang menyanyi dilakukan secara unisono, tetapi ada juga yang dilakukan dengan membentuk vokal group. Ya, ada unisono dan vokal group. Jadi aktivitas menyanyi ini biasa dilakukan oleh siapapun. Mau dia suaranya enak, mau suaranya tak enak, mau dia itu penyanyi, mau dia pekerja apa saja, ya. Jangankan orang lain, kita sendiri saja kadang dengan modal suara kita yang ada ini, ya kita kadang berusaha untuk menghibur diri kita minimal dengan menyanyi, ya. Itu manusiawi, ya, semuanya rata-rata pengen bisa menyanyikan sebuah lagu walaupun hanya untuk menghibur diri kita sendiri, ya. Berbeda dengan orang yang memang punya bakat penyanyi, yang tidak hanya menyanyi untuk dirinya sendiri tapi untuk menghibur orang lain, bahkan dijadikan sebuah pekerjaan, atau bisa saja hasil karyanya dijual, bahkan bisa menyebabkan dia menjadi seorang yang kaya karena disebabkan dengan menyanyi tersebut. Yaitu sekadar pengantar untuk supaya kalian bisa pahami. Jadi menyanyi itu adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh setiap manusia siapapun dan dimanapun. Nah, cobalah dengarkan beberapa lagu daerah yang dinyanyikan secara perseorangan dengan vokal grup. Setelah kamu mendengarkan nyanyian yang dilakukan secara perseorangan dan dengan vokal grup, tuliskan hasil pengamatan pada kolom yang tersedia atau yang telah tersedia di bawah ini. Ini kita mau praktekkan, nggak ada waktunya lagi ya untuk belajar daring, ini nggak bisa kita praktekkan ini. Kita langsung masuk ke materi saja. Selanjutnya, ya, kita masuk ke A,
Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Musik tradisi itu maksudnya musik tradisional, musik daerah. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari, ya, digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi serta sebagai media hiburan. Musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Berikut beberapa fungsi musik bagi masyarakat. Yang pertama, 1. Sarana upacara adat. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Sebagai contoh, upacara merapu di Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiringi kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Begitu pula pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara seren tahun atau panen padi. Ya, jadi itu diantara sarana upacara adat, ya, fungsi musik sebagai sarana upacara adat. Jadi sebagian orang, sebagian suku ini menggunakan musik sebagai upacara adat. Seperti kita saja di Melayu ini, suku Melayu, dalam menyambut tamu, kedatangan tamu, undangan, biasanya ada musik atau tari yang disajikan sebagai upacara pembuka, ya, tari pembukaan pada acara-acara resmi, ya, yang biasa dilakukan oleh pemerintahan. Di situ ada tari persembahan. Di dalam tari itu ada musiknya, musik tradisional yaitu musik lagu makan sirih atau lagu Melayu khususnya, ya. Itu salah satu contoh musik sebagai sarana upacara adat. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti yang ada di Merapu dan seren tahun dan di daerah Sunda sana. Selanjutnya, yang kedua, musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contoh karya tari diiringi musik daerah yaitu tari kecak dari Bali, tari Pakarena dari Sulawesi, tari Mandalika Nusa Tenggara Barat, tari Ngesuk Jawa Timur, tari Mengaup Jambi, dan tari Mansorandat Papua. Cobalah kalian dengarkan musik pengiringnya. Di sini suruh isi tabel, ya. Tabel berikut tentang jenis musik, asal daerah, dan nama-nama tari yang diiringi musik yang telah dituliskan. Silakan nanti dikerjakan, coba sesuai dengan perintah. Di sini juga ada
amati dan perhatikan apakah ada perbedaan musik tradisi dengan musik pada masa kini. Terus, apakah pertunjukan musik tradisi dapat berdiri sendiri tanpa tarian dan tanpa pegelaran cerita, atau pertunjukan wayang kulit, wayang orang, atau wayang golek? Adakah perbedaan teknik menyanyi antara musik tradisi dengan musik masa kini? Coba kalian pahami materi ini, ya, berkenaan dengan sarana upacara adat tadi. Terus, di sini kalian harus mengisi tabel. Istilah tabel berikut dengan menuliskan jenis musik, asal daerah, nama upacara adat, dan fungsi musik dalam upacara adat pada suku tertentu yang ada di Indonesia. Ya, dilanjutkan dengan yang ini tadi, musik pengiring tari. Di sini istilah tabel berikut tentang jenis musik asal daerah dan nama tari yang diiringi musik yang telah dituliskan. Jenis musiknya apa? Ya, asal daerah mana? Terus nama tariannya apa? Silakan nanti dikerjakan yang di tabel 1 atau di poin 1, ya, upacara adat ini. Dan yang kedua pada musik pengiring tari. Selanjutnya yang ketiga, Bapak lanjutkan dulu. Nanti kalian tinggal buat latihannya yang nanti setelah Bapak selesai menerangkan. Yang ketiga adalah media bermain. Lagu-lagu rakyat atau folk song yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Masih ingatkah permainan dengan lagu ketika kamu di sekolah dasar atau SD? Banyak lagu sering dijadikan nama permainan anak-anak. Contohnya lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Majeng dari Madura, Sang Bangau, dan Pok Ame-Ame dari Betawi. Kalau biasa dulu kita mungkin di daerah kita Melayu itu biasa lagu yang biasa digunakan untuk bermain itu biasanya lagu Po Ame-Ame ya, Po Ame-Ame belalang kupu-kupu, Po Biarame di malam minum susu. Nah, itu pun jarang juga dimain ya, walaupun ya di daerah lain mungkin masih digunakan. Di daerah kita ya memang lagu-lagu daerah khususnya Melayu ini kita tidak begitu banyak memahami karena memang suku daerah khususnya di daerah tempat kita tinggal belakang Padang ini yang terdiri dari berbagai macam suku, sehingga tidak hanya satu suku Melayu saja. Biasa yang kita sering gunakan kalau kegiatan-kegiatan seperti pramuka, itu lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, itu biasanya itu sering dipakai pada acara-acara pramuka atau nyanyi bersama-sama bermain ya dalam pramuka. Terus yang keempat, media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa berisi tentang pemilu, keluarga berencana dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain-lain. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernapaskan agama juga menjadi media penerangan. Musik qasidah, tebangan, dan zipin
dengan syair-syair lagu dari Al-Quran. Yang sekarang lagu-lagu yang modern jauh lebih banyak ya, dan jenisnya juga bermacam-macam. Ada yang dangdut, pop dangdut, pop rock, rock, terus ada sekarang bahkan ada R&B, bahkan lagu koplo, DJ koplo, ya, bahkan selawat pun sekarang sudah di macam-macamin, ada yang bahkan menggunakan DJ ya, selawat itu. Jadi sudah bermacam-macam jenis lagu, nyanyian yang sekarang ini ada ya, karena dengan kemajuan teknologi, dengan teknologi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat. Mungkin untuk pembahasan yang Bapak sampaikan untuk bab 3 cukup sampai di sini dulu. Silakan kalian kerjakan tadi yang Bapak sudah perintahkan. Di sini ada amati dan perhatikan, tolong dikerjakan. Lanjut dengan pengisian tabel ini. Dilanjut dengan pengisian juga dengan tabel istilah tabel dengan jenis musik asal daerah yang dan nama tari yang diiringi dengan musik yang telah dituliskan. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Ini tentang teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Pak akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.